jalani dengan cukup lama adalah pekerjaan sebagai wartawan. Wartawan hampir 15 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pemilih KPI Kota Tangerang. Kembali lagi bersama kami di podcast Nyimas Melati KPI Kota Tangerang. Dan kali ini telah hadir bersama kita semua di siang hari ini salah satu ketua partai di Kota Tangerang, yaitu Partai Demokrat, ya biasa disebut Pak Baihaqi. Ya. Begitu ya Pak Baihaqi? Iya betul. Ya, alhamdulillah. Sedang sibuk apa Pak Baihaqi? Alhamdulillah, tentunya saya senang sekali bisa hadir di sini. Kesibukan saya tentunya saat ini adalah bagaimana menjalani ibadah puasa dengan baik. Iya, ibadah puasa ya. Yang paling penting bagi sekarang. Betul. Nah, bisa diperkenalkan dulu Pak Baihaqi dari mulai nama, tempat tanggal lahir, juga bisa disebutkan alamat rumah di mana, terus pengalamannya atau sekolahnya ini. Pak Baihaqi ini sekolahnya di wilayah Kota Tangerang atau di luar wilayah Kota Tangerang. Persilakan Pak Baihaqi. Terima kasih. Saya Baihaqi, orang Kampung Pinang. Pinang, asli Pinang. Asli Pinang. Siap. Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Saya lahir asli ya, kedua orang tua, ibu bapak juga lahir di Pinang. Di Pinang juga asli. Ya. Kemudian sekolah dasarnya di Pinang, kemudian SMP-nya SMP 1 Tangerang, SMA 1 Tangerang, kemudian sempat juga kuliah di Bandung STIA, kemudian meneruskan juga S2 di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Unis ya. Tangerang. Betul. Dan alhamdulillah saya sekarang menjadi ketua fraksi Partai Demokrat Kota Tangerang dan juga menjadi ketua partai di Kota Tangerang dari Partai Demokrat. Ya, oke. Salah satunya tadi sebutkan beliau saat ini menjabat salah satu ketua fraksi di Kota Tangerang dan juga beliau saat ini menjabat sebagai ketua Demokrat Kota Tangerang. Pengalamannya Pak sebelum masuk ke dunia politik. Ya. Apa pekerjaan Pak Ketua? Yang paling saya jalani dengan cukup lama adalah pekerjaan sebagai wartawan. Wartawan? Iya. Oh gitu. Wartawan hampir 15 tahun. 15 tahun Pak jadi wartawan? Jadi wartawan. Dan tidak pindah-pindah di suatu grup media. Lokal, Kota Tangerang atau nasional? Oh nasional. Yaitu Rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Grupnya Jawa Pos. Jawa Pos. Luar biasa 15 tahun bekerja di media. Ya. Lalu begitu masuk terjun ke politik, ceritanya seperti apa nih Pak? Nah, ini unik juga. Saat 98 di mana sedang ada perubahan ya, era Orde Lama menjadi Orde Baru, kemudian ada reformasi. Saya menjadi wartawan Merdeka pada saat itu. Kemudian ditugaskan di desnya politik di Depdagri dan di Cilangkap. Nah, pada saat itu mulai bersentuhan dengan pemikiran Pak SBY yang ingin juga ada reformasi di militer ya. Pemikiran yang menarik dari Pak SBY menjadi tren waktu itu. Dan saya mengikuti dan lama-lama saya cinta. Saya sepenuh hati ingin betul-betul masuk Partai Demokrat. Awal pertama kali ya, tertarik dengan tulisan-tulisan Pak SBY ya, sosok Pak SBY ya. Dan pemikirannya yang saya tuangkan di dalam koran. Saya juga memberitakannya hasil-hasil pemikiran beliau. Iya. Dan alhamdulillah sebagian pemikiran itu saya tuangkan dalam buku. Waduh.
buku Luar biasa nih. Ingin Selalu Karena Dekat Rakyat. sobat pemilih, beliau ini mantan senior ini wartawan. Jadi urusan tulis menulis sudah biasa sepertinya. Ya. Ini ada catatan ya dari Pak Bayhaqi tentang apa ini judulnya bukunya nih Pak Bayhaqi nih. Ingin Selalu Dekat Rakyat. Ingin selalu dekat dengan rakyat. Ya. Ini buku keluaran kapan nih Pak? Ini masih anyar, masih baru. Oh iya, siap. Masih baru keluar ini berarti ya. Baru masih hangat ini. Dan langsung tayang di podcast sekalian begitu ya. Iya, di podcast. Baik. Nah, bicara tadi masuk ke partai politik, Iya. Pak Bayhaqi sampai akhirnya masuk terjun dan menjadi ketua Demokrat di Kota Tangerang, sampai akhirnya Bapak juga bisa menulis persoalan cerita di dalam buku. Nah, saya pengen tahu kapan mulai pertama Bapak menjadi anggota DPR tingkat Kota Tangerang? Ya, sebelumnya saya tidak serta-merta nyalon jadi. Jadi menjadi pengurus dulu. Masuk sebagai pengurus Terus kota, di DPC langsung. Kota Tangerang. Saya menjadi anggota biasa. Kemudian pekerjaan bidang yang saya geluti adalah kehumasan. Humas. Pemuda yang sesuai dengan kompetensi saya, bagaimana membuat Demokrat waktu itu bisa menyuarakan tentang kemaslahatan, tentang rakyat, harapan-harapannya. Betul. Dan setelah itu Tahun berapa itu Pak? Kira-kira Pak? Pada saat pertama masuk Pak. Kalau masih ingat Pak. itu adalah masa saya baru sekitar 3 tahun menjadi wartawan. 3 tahun menjadi wartawan berarti sudah menjadi pengurus di Partai Demokrat ya. Kemudian saya betul-betul nyalon, yaitu 2014. 2014 perdana mencalonkan diri. Mencalonkan diri, tapi gagal. Pertama gagal. Begitu. Cuma, terus tidak patah semangat. Iya, lanjut terus, semangat terus. Semangat terus. Begitu, Pak. 2019 kemarin mencalonkan kembali. Dan alhamdulillah suaranya 3 kali lipat dari sebelumnya. Iya. Dapil mana nih Pak Ketua? Dapil 3 ya, Cipondoh Pinang ya. Iya, luar biasa pengalaman Pak Ketua ini di Partai Demokrat tadi, artinya menjadi motivasi ketika gagal, nggak langsung patah semangat ya, malah menunjukkan di berikutnya ini bagaimana caranya menang. Pengalaman yang luar biasa. Nah, ketua partai berarti dari sebelum jadi dewan sudah menjabat ketua partai ini, Pak Ketua? Sudah menjabat. Kalau boleh tahu nih Pak, biar nanti sobat pemilih juga tahu apa itu visi misinya Partai Demokrat, kami persilakan. Iya. Partai Demokrat adalah partai nasionalis religius, di mana kami memang mengedepankan satu platform bagaimana kita sebagai bangsa dan sebagai warga negara harus menjunjung tinggi NKRI, dengan juga menghormati adanya perbedaan agama, pluralitas, dan di samping itu juga kami di dalam Partai Demokrat harus menanamkan akhlak yang baik, cerdas, bersih, dan santun. Nah, sosok Pak SBY di sini mencerminkan itu semua. Gitu, Pak SBY itu sangat santun, dan selalu ingin kita semua juga di dalam menjalankan amanah-amanah atau instruksi partai dilakukan dengan cerdas dan bersih. Dan selalu kami ditanamkan juga bagaimana bisa memenuhi harapan rakyat. Jadi di dalam platform kita selalu harapan rakyat yang utama. Harapan rakyat yang utama. Jadi harapan rakyat, Demokrat, perjuangan Demokrat, harapan rakyat. Begitu ya Pak Bayhaqi ya. Ya, pengalaman yang luar biasa menurut saya, cerita dari Pak Ketua, Pak Bayhaqi, bagaimana berproses dari mulai awal masuk partai, ketertarikannya sebagai sosok ya, ketum
Partai Demokrat di awal, lalu beliau masuk mencalonkan diri dan gagal, mencalonkan kembali dengan suara 3 kali lipat. 3 kali lipat. Dan menang gitu ya. Boleh tahu Pak, di Kota Tangerang ada berapa dewan dari Partai Demokrat? 5 ya. Setiap dapil 1. Setiap dapil 1. Kota Tangerang ada 5 dapil, ada keterwakilannya setiap dapil. Betul. Nah, bagaimana Pak pengalaman 2019 kemarin pada saat Bapak juga ya sebagai ketua partai punya tanggung jawab bagaimana kursi terisi banyak gitu kira-kira, dan Bapak juga sebagai caleg gitu kan? Iya. Ya tentunya memang harus kerja keras, nggak bisa dengan cara biasa-biasa saja, karena selain juga untuk diri sendiri bagaimana berhasil, kita juga harus memikirkan caleg-caleg lain di Demokrat supaya juga berhasil. Oleh karena itu kuncinya adalah pembagian waktu. Waktu ya. Ya, waktu di mana kita harus bisa membaginya dengan turun ke dapil sendiri, juga bisa turun ke dapil-dapil yang lainnya. Jadi manajemen waktu itu kan harus dilandasi kesungguhan kita sendiri. Betul. Kita nggak ada main-main lah di dalam hal ini. Hidup kita. Serius berarti 2019. Serius sekali. Ada yang menarik nggak Pak? Misalkan begitu pas lagi mungkin datang ke masyarakat pada saat pencalekan, ada yang tutup pintu, tidak mau mendengar atau isu-isu yang negatif atau gimana? Ada ya pengalamannya ya. Nah, bisa diceritakan atau ini rahasia ini? Gitu? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Gimana? Karena dasarnya kan orang itu nggak langsung milih. Betul. Kenal dulu. Terus habis kenal aja terkadang belum tentu suka. Setelah 2-3 kali mungkin dia suka. Yeah. Nah, tingkat kesukaannya itu juga belum tentu dipilih. Baru suka aja, tapi belum ada hubungan yang lebih mendekati memilih. Nah kita jangan sampai baru tingkat kenal udah putus asa. Misalnya mereka bilang biasanya itu dewan ada perlunya aja datang ke sini. Iya. Terus kemarin kemana aja gitu ya. Ya tentunya kita harus tetap senyum, bahwa menjelaskan bahwa niat kita baik kok. Betul. Bukan untuk semata-mata dipilih, tapi kalau saya lebih memilih untuk bersilaturahmi. Silaturahmi ini saya utamakan karena kalaupun saya tidak terpilih ya tidak apa-apa, tidak dipilih ya tidak apa-apa. Silaturahmi itu tetap terjaga. Betul. Sebenarnya. Nah setelah itu kita dengarkan apa yang menjadi keluhannya, menjadi kebutuhan masyarakat, dan kita realisasikan tanpa perlu janji-janji muluk. Begitu ya. Karena sebatas kemampuan kita yang ada. Betul. Saya kira itu sih. Ya, 2019 jadi dilantik menjadi seorang anggota dewan di Kota Tangerang. Lalu komisinya komisi berapa Pak? Kalau di Komisi 4 sekarang. Komisi 4 itu bagian struktur, pembangunan, drainase, jalan, dan lain-lain. Pengalaman setelah jadi dewan ada nggak Pak warga yang tiba-tiba, namanya warga, kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang ada kebutuhan mungkin sakit, rumah kita diketok-ketok gitu kan? Pengalaman-pengalaman itu gimana tuh Pak selama menjadi anggota dewan? Itu rutin ya? Selalu begitu. Itu memang sudah harus siap. Tapi saya selalu ingat akan pesan ketua umum saya Pak AHY. Ya. Pak AHY memang selalu menekankan sapa lah masyarakat, turun gitu, dan sediakan waktu 24 jam. Beliau adalah contoh bagaimana seorang pekerja keras, dan saya ikuti cara beliau Pak AHY itu dalam menyapa masyarakat, betul-betul all out. Begitu ya Pak ya. Dan selama saya jalani memang kebutuhan masyarakat itu yang utamanya adalah bagaimana infrastruktur, terutama menyangkut drainase, jalan supaya bagus,
Kemudian pendidikan. Pendidikan itu bagaimana menyekolahkan anak itu dengan baik, dengan murah. Dan terakhir adalah kesehatan. Kesehatan ini juga harus betul-betul tetap menjadi prioritas anggaran di Kota Tangerang. Betul. Jadi yang datang ke rumah itu seputar itu biasanya. Seputar itu ya. Seputar itu. Ya itu tadi bincang-bincang di awal dan di pertengahan menjelang bincang-bincang di akhir. Pak Ketua, harapannya ke depan di pemilu berikutnya untuk Partai Demokrat seperti apa, Pak Ketua? Iya, Partai Demokrat ini kan saat ini berada di luar pemerintahan. Artinya posisi kami itu adalah berkoalisi dengan rakyat. Betul. Kami ingin menyuarakan apa yang dirasa rakyat, apa penderitaan rakyat. Kami sangat mengidamkan atau sangat menginginkan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat diperhatikan. Begitu ya. Ya, selama ini banyak sekali suara-suara rakyat seperti keadaan yang sangat sulit seperti masalah minyak goreng terakhir ini. Ini juga harus betul-betul diselesaikan oleh pemerintah. Kalau harapan kursi di Kota Tangerang, kalau Pak harapan Ketua, kursi tentunya meningkat. Meningkat ya. Yang tadinya 5 jadi berapa nih Pak Ketua? Insya Allah 10. Tambah yakin ketika ada survei di Kota Tangerang mengatakan 3 besar sudah ada. Salah satu partai 3 besar ya di survei ya. Dan sosok ketua umumnya Pak Ahaye. Betul. Itu di kalangan milenial juga sudah merebut tempat. Oh Pak gitu ya. Itu ganteng dan juga muda ya. Modal. Oke, baik Pak Ketua, harapan untuk masyarakat Kota Tangerang di pemilu berikutnya kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh Pak Ketua? Silakan Pak Ketua. Iya, harapan saya yang paling utama adalah pemilu 2024 nanti betul-betul berlangsung secara demokratis dengan baik, sukses. Karena kita akan memasuki satu periode di mana ada peralihan kekuasaan. Nah, yang menarik di sini saya melihat adanya jumlah pemilih milenial, pemilih pemula yang menentukan ini hampir separuh ya dari jumlah pemilih yang ada. Jadi saya berharap juga para pemilih pemula atau milenial atau generasi Z itu aware kepada masalah-masalah politik. Kami mengajak para pemilih pemula untuk paling setidaknya itu bisa memperhatikan dan peduli terhadap jalannya suksesi yang akan datang. Iya, melek pemilu lah gitu ya. Pemilu. Karena jumlah para pemilih pemula inilah yang menentukan nanti siapa yang akan menjadi pemimpin di DPRD kota kabupaten, siapa yang menjadi DPRD provinsi, DPR RI, dan siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden yang akan datang. Jadi kata kuncinya adalah demokrasi harus tetap tumbuh dengan baik di bumi Indonesia ini dengan satu kepedulian yang besar dari para pemudanya, para milenialnya. Harapannya adalah agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik buat bangsa dan negara ini. Betul. Gitu. Udah. Ada lagi Pak Ketua? Saya kira kalau harapan sih. Ya. Baik, itu tadi di penghujung harapan dari Ketua Demokrat Kota Tangerang. Sebelum kita akhiri ada kenang-kenangan Pak Ketua dari KP Kota Tangerang, bisa nanti Pak Ketua pakai. Ya, ini cenderamata-nya ini kaos. Bisa Pak Ketua, saya buka ya Pak Ketua. Ini ukurannya insya Allah cukup ini, mudah-mudahan cukup. L ya, atau nanti kalau ini bisa ditukar Pak Ketua. Nah, ini cenderamata dari KP Kota Tangerang, sukseskan pemilu 14 Februari 2024, Pilkada 27 November 2024. Iya. Ya,
Pak Ketua, ini belakangnya. Iya. Ya, biar ketahuan Pak Ketua. Ini dari KPU Kota Tangerang. Alhamdulillah. Ya, siap. Saya senang sekali menerima ini. Siap Pak Ketua. Karena tidak ada pengunduran pemilu berarti ya. Iya. Ini tagline ya Pak Ketua. Iya. Oke. Akan saya pakai ini. Siap Pak Ketua. Saya juga akan menyerahkan buku saya. Buku Ya, Pak Ketua ya. Dari wartawan ke anggota Dewan Haji Baihaqi. Ingin selalu dekat rakyat. Kata pengantarnya dari Dr. Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri yang lalu. Bisa diceritakan kisi-kisi sedikit dalamnya nih Pak Ketua. Ini adalah kesan-kesan perjalanan hidup saya. Yang paling menarik adalah dengan ketum saya Pak Haye. Oh, ada lampiran foto-fotonya di buku ini ya? Ya, saya berkemah bersama di Bukit Waruwangi 18 Februari 2021. Beliau bikin quote dengan buku ini supaya bisa menjadi inspirasi bagi para politisi di Indonesia untuk selalu dekat, mencintai dan memperjuangkan harapan rakyat. Ada kutipannya juga dari ketum Ada ya? Agus Harimurti Yudhoyono. Saya berterima kasih dalam kesempatan ini kepada Mas Ketum Pak Haye atas segala apresiasinya terhadap pembuatan buku saya. Dan tentunya ini saya dedikasikan kepada para politisi, baik itu di Kota Tangerang maupun di tingkat nasional, bahwasanya kita memang harus selalu dekat dengan rakyat. Betul sekali, betul. Iya, ini buat kita ini Pak Ketua. Ya, kita terima. Kebetulan di KPU Kota Tangerang juga di bawah ini ada pojok perpustakaan Pak Ketua. Baik. Nanti kita taruh di situ nanti buat rumah pintar pemilu, salah satu bahannya. Nanti bisa kalau ada kunjungan orang datang ke KPU mau tahu seperti apa proses pemilu, nanti bisa juga lihat di perpustakaan Pak Ketua, nanti kita taruh. Terima kasih Pak Ketua. Banyak. Ya, sobat pemilu, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Ketua DPC Demokrat Kota Tangerang Bapak Haji Baihaqi di episode kali ini. Untuk itu di episode berikutnya saksikan terus podcast Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Terima kasih. Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.